Pada saat terjadinya Perang Pasifik atau yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kata. 7 September 1944, Jenderal Kuniyoshi Kaiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Kaiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumikichi Harada. Rajiman Widyaningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan dengan baik. Setelah melakukan sidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai dengan harapan Jenderal Kumikichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyaningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta sedang genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Kata pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan untuk memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta pada sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di HI Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke Rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tanpa adanya gangguan dari Jepang, Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan para pemuda di serambi rumah. Naskah singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Kami, Di jalan Pegangsaan, bangsa Indonesia, dengan ini tokoh pergerakan nasional menyatakan biasa membaur kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil dari perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan bangsa Indonesia bergelut dengan cerita. Jepang memang telah kejungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer mundur bersaudara pada saat merekam dan menyebarkan proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alexander sang kakak. Karena itu, Franz sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi menyelamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, Jakarta berhasil mengabarkan proklamasi dari media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, para pemuda Republik Indonesia merumuskan proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!"